Hey yo, apa kabar semua? Yo, kembali lagi dengan saya M Chandrewo. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap dipermudahkan di lapangan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Yaps, kembali lagi di sini kan agak sedikit berbeda teman-teman. Di sini ada ikan lohan yang biasa ikan cana. Ini kita ikan lohan jenisnya GB Cencu ataupun Golden Bass Cencu. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi mau ngapain kita hari ini, Bang? Hari ini kita mau ganti air teman-teman. Nah, di sini ada dua jenis ataupun dua tipe dari ganti air. Buat teman-teman yang mana nih? Yang tipe ganti air ikannya dipindahkan ke baskom, ke bak atau ke tempat yang lainnya, ataupun ikannya tetap di akuarium tersebut. Nah, tolong coret-coret di kolom komentar tipe yang mana nanti kita implementasikan. Dan ini tipe saya teman-teman, ini tipe saya biasa ganti air seperti ini. Saya pakai tipe yang nomor 2, yaitu ganti air ikan tetap di akuarium, namun airnya tidak dikuras 100%, melainkan disisakan 30-40% teman-teman. Kenapa? Supaya pada saat masuk air baru ikan tersebut tidak stres teman-teman. Jadi supaya cepatlah adaptasinya dan juga meminimalisirkan tingkat stres pada ikan lohan. Nah, jadi di sini kita butuh spons aja teman-teman untuk gosok-gosok ataupun bersihkan kaca-kaca akuariumnya yang di dalam, yang dari jamur kan, kita gosok-gosokkan nantinya. Dan kembali lagi buat teman-teman, misalkan saran saja, kalau misalkan mau ganti air untuk ikan lohan, apabila teman-teman mengalami kendala pada saat ganti air, misalkan ikannya dimasukkan ke dalam bak, ke baskom, ataupun tetap di dalam akuarium, namun airnya itu dikuras habis sampai 100%, setelah masuk air baru ikannya stres, menghitam, memojok. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Jadi untuk caranya itu sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman tidak perlu panik apalagi khawatir untuk penanganan ikan lohan yang mojok, yang stres, yang belang, yang menghitam, itu tidak perlu khawatir karena ikan lohan ini sangat mudah dalam perawatannya, asalkan kita rutin mengganti airnya. Cukup 1 minggu 1 kali aja teman-teman. Oke. Nah, ini lagi kita proses untuk pengurasan akuariumnya. Jadi kita masukkan air dulu biar nanti kesedot airnya dan keluar airnya teman-teman. Jadi ingat, untuk cara ganti airnya itu kalau menurut versi saya ya, biasa saya lakukan selama ini itu cukup diganti airnya setengah dari akuarium ataupun 30-40% dari akuariumnya teman-teman. Jadi airnya jangan dikuras habis apalagi 100%, jangan teman-teman, jangan. Kenapa? Itu dia yang tadi saya bilang, ikan bisa stres karena masuk air baru kan semua. Apalagi airnya tidak diendapkan seperti saya ini, airnya tidak saya endapkan, saya memakai air pump, jadi airnya langsung masuk ke akuarium. Jadi kalau buat teman-teman yang biasa ganti airnya itu semua 100%, coba lihat kalau misalkan ikannya aman aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ikannya mengalami kendala yang seperti saya bilang, yaitu mojok, stres, ataupun ketakutan lah pada saat ganti air atau setelah ganti air karena airnya itu dikuras habis 100%. Nah, ini kan lagi kita proses pembersihan kaca akuarium ya teman-teman. Cukup digosok-gosokkan aja seperti ini supaya kacanya bersih dan juga hilang jamur-jamurnya. Nah, penasaran juga nih buat teman-teman, biasa teman-teman pakai apa untuk menghilangkan jamur-jamur kaca yang membandal? Yang di atas-atas itu kan apa teman-teman, jamur-jamur kacanya yang membandal. Dia kita gosok-gosok juga nggak mau menghilang. Supaya clean lagi ataupun bersih lagi akuariumnya, pakai apa teman? Tolong dong coret-coret kolom komentar rekomendasi produk yang bisa menghilangkan jamur di kaca akuarium, apalagi jamur membandal seperti ini. Oke, coret-coret aja. Nah, ini lagi kita proses untuk menguras airnya. Jadi kita pakai selang ya di sini teman-teman, kita pakai selang untuk proses menguras airnya. Di sini lagi kita kurangi, nanti kita sisakan 30-40% dari ketinggian akuarium ataupun air akuariumnya. Oke. Jadi cukup mudah sekali untuk ganti air akuarium ini teman-teman, apalagi untuk ikan lohan. Yang penting ikannya itu tidak stres dan juga aman. Istilahnya aman itu kita paham lah karakter dari ikan lohan kita ini bagaimana. Dan juga ingat, jangan diganti 100% apalagi menggunakan sabun ataupun alat atau deterjen yang lainnya. Jangan ya teman-teman, cukup digosok-gosokkan aja pakai spons ataupun teman-teman ada alat pembersih kaca lainnya juga boleh, yang penting tidak mengandung bahan kimia. Oke. Nah, ini lagi kita proses pengurangan ataupun pengurasan dari airnya. Nanti kita akan sisakan setengahnya aja, 30% dari airnya. Oke teman-teman, di sini kita lihat
masih proses, ikannya masih aktif ya. Nah ini dia kelebihannya kalau misalkan kita menguras yang ikannya tetap di dalam dan juga tidak dibuang 100%. Jadi ikan masih aktif. Apabila masuk air baru dia tidak mengalami stres ataupun tidak lama lah untuk adaptasi dengan suhu air yang baru ya kan teman-teman. Apalagi air kaporit seperti air pump ini kan, paham lah teman-teman kan, kaporitnya ada. Nah ini kita masukkan air yang baru, kita proses masuk air baru ya teman-teman. Kita lihat sampai selesai. Oh iya, buat teman-teman, biasanya ikan lohannya dikasih pakan apa teman-teman di sini, dan juga boleh dong kepo ikan lohan yang ada di rumah teman-teman tuh ikan lohan jenis apa aja. Nah kebetulan di tempat kita ini ada GB sama SRD aja. GB nya ini bagus teman-teman, udah mutasi 85%, sisanya tuh tinggal di ekor dan juga sirip atasnya. Nah itu dia. Untuk kepala udah jenong, size nya masih kecil, size nya 8-9 cm. Pokoknya cakep lah untuk diprogres buat teman-teman kan. Bahan golden bass ini kepalanya udah jenong ya, cilnong. Nah ini nanti kita masukkan airnya juga tidak terlalu tinggi-tinggi, kita sama ratakan untuk airnya yang di sebelahnya teman-teman, kita sama ratakan saja supaya enak dilihatnya. Oke. Nah kebetulan di sini yang di akuarium golden bass ini tidak memakai mesin power head, melainkan mesin aerator dengan biofoam. Jadi kotorannya itu tidak menyerap, beda dengan yang di sebelah yang di SRD itu pakai mesin, jadi kotorannya bisa diserap teman-teman. Cuman ini ada dua versi buat teman-teman, boleh saja pakai aerator ataupun pakai power head. Yang penting ikan lohan itu dikasih filter ataupun udara teman-teman, kalau enggak bisa wassalam. Oke. Nah ini cukup ya teman-teman, kita angkat selangnya cukup, tingginya udah sama rata dan nampak ya teman-teman, kelihatan untuk ikan sendiri. Dan ini kita kasih garam ikan ya supaya aman, supaya airnya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk ikan. Jadi kita kasih garam ikan supaya tidak kena penyakit juga ikannya. Oke. Kita masukkan dulu biofoamnya teman-teman yang sudah kita bersihkan tadi, dan kita kasih garam ikan secukupnya aja teman-teman. Kalaupun banyak nggak apa-apa, tidak ada efek samping ataupun pengaruh untuk ikan, tambah bagus. Tapi ini kita kasih secukupnya aja ya, supaya ikannya tidak merasa terganggu dengan airnya yang asin. Oke, nah ini dah nampak kan, kelihatan ini setelah diganti air ikan tetap aktif, tanpa mojok, tanpa stres, tanpa diam di tempat ataupun tanpa belang, aman 100%. Oke, udah teruji ya teman-teman. Buat teman-teman silakan coret-coret kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman ada cara ganti airnya versinya sendiri, nggak apa-apa, silakan. Setiap orang mempunyai versinya berbeda-beda, dan juga kita hanya sharing aja, tidak ada yang maksud menggurui. Buat teman-teman terima kasih sudah like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini yang mau nyari GB ini kita ready, dan sebelahnya SRD, kalau mau bisa kita kabar-kabar. Lokasi kita di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang mau pantau-pantau silakan langsung ke rumah kita aja. Oke, nampak ya, ini dia ikannya. Ini belum mutasi full, masih setengah ataupun 85%. Sisa hitam-hitam sedikit-sedikit di ekor dan juga di sirip atas, di kepala juga agak sedikit lagi, belum 100%. Tapi gak apa-apa, nanti kita coba kita bersihkan sampai 100%. Dan bolehlah di share-share buat teman-teman cara mengatasi ataupun cara cepat untuk memutasikan ikan lohan golden bass ini teman-teman. Oke. Selain dari gennya teman-teman, kadang dari gen juga mempengaruhi, mempercepat untuk proses mutasinya. Oke, jadi itu dia video kita terkait tentang cara ganti airnya. Buat teman-teman silakan dicoret-coret aja di kolom komentar, dan juga bye bye.